Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda. Nah, kali ini kami sudah berkunjung dan dijamu langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Bapak Purnomo Mener SSTP selaku narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu mari kita sapa dengan hangat narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Mungkin boleh menyapa Tribuners Pak yang sedang menyaksikan kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua rekan-rekan Tribuners ya, pendengar setia, pemantau setia Tribuners yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Bool. Salam sehat selalu. Baik, Bapak mengarungi kepemimpinan sebagai Kadis Pariwisata Kabupaten Bool, khususnya saat ini dengan kepemimpinan Bapak Bupati baru. Seperti yang sudah kita ketahui Tribuners bahwa Pak Purnomo ini juga baru saja dilantik pada tahun 2024 yang sebelumnya adalah posisinya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bool. Tentunya ini banyak kesibukan nih Bapak ya di awal-awal kepemimpinan. Gimana nih kondisi kesehatan dan lain sebagainya Bapak? Alhamdulillah masih sehat. Sehat-sehat alhamdulillah. Baik-baik. Sehat. Kemudian di awal kepemimpinan ini selalunya menjadi momen yang sibuk ya Pak ya. Tentu saja ini pun terjadi di Dinas Pariwisata Kabupaten Bool. Apa saja nih kesibukan di awal kepemimpinan Pak? Atau mungkin sudah ada rancangan program-program yang direncanakan khususnya di tahun 2025 ini Bapak? Baik, tadi kita koreksi dulu bahwa saya tidak berdiri sendiri Dinas Pariwisatanya. Jadi kebetulan di Bool ini gabungan ya antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Jadi ada memiliki 4 bidang. Yang pertama bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang ekonomi kreatif, sama yang terakhir bidang pariwisata. Jadi pariwisata ini masuk dalam salah satu bidang yang berada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bool. Jadi tidak fokus di Dinas Pariwisata sendiri. Mungkin kalau di tempat lain itu dinasnya sendiri kayak Toli-Toli, kemudian Poso itu sendiri. Kebetulan kita di Bool diberikan keberkahan digabung supaya betul-betul bisa bersama-sama berjalan terkait dengan pengembangan Kabupaten Bool untuk ke depan. Di awal kepemimpinan ya, kalau terkait dengan awal kepemimpinan termasuk dalam hal kepemimpinan sebagai kepala dinas pun tentunya sebagai orang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk memimpin suatu dinas, apalagi itu dinasnya menggabungkan beberapa item kegiatan yang harus bisa dikerjakan secara bersama-sama. Tentunya banyak yang sudah coba kita rencanakan, kita diskusikan, termasuk kita persiapkan ya terkait dengan pengembangan dari pelaksanaan tugas kami di masing-masing bidang itu tersebut. Dan mungkin kita fokus pada bidang pariwisata itu sendiri ya. Sebenarnya kita di tahun 2025 ini sudah merencanakan terkait dengan eksistensi terkait dengan pengembangan dari desa wisata yang ada di Kabupaten Bool. Karena sesuai dengan yang kita sudah capai bahwa kita masih dalam tahap perintisan ya. Kita masuk 300 besar terkait untuk pengembangan desa wisata, dan itu yang harusnya kita tangkap untuk kita lebih eksistensinya lebih kita kembangkan lagi melalui program-program yang sudah kita persiapkan di Dinas Pariwisata, termasuk dalam hal kegiatan untuk pendampingan, pembentukan kelompok sadar wisatanya, dan juga pengembangan objek wisatanya. Dan di tahun kemarin kita juga sudah melakukan sounding ke kementerian juga, termasuk kepada pihak provinsi untuk bisa membantu terkait dengan pengembangan desa wisata yang akan kita kembangkan. Baik itu dilakukan pada Kementerian Pariwisata, kemudian juga di Kementerian Desa, kita lakukan lintas sektor, karena di lintas sektor di Kementerian Desa pun ada juga terkait dengan pengembangan desa wisata. Kemudian juga terakhir kita sounding kepada pemerintah provinsi terkait dengan dukungan untuk kajian potensi untuk pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Bool. Itu sudah kami lakukan, dan insya Allah mungkin di tahun ini sudah masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatannya untuk kita lakukan semuanya. Baik, berarti fokus utamanya ini adalah di desa wisata, begitu Bapak? Mungkin boleh dikasih gambaran, mungkin salah satu dari 300 tadi, salah satu desa wisata yang dapat
dapat disampaikan kepada Tribuners, Pak, yang ada desa wisata yang 300 masuk pertama desa Lilito, kemudian juga di desa Palele. Kalau desa Lilito itu ada objek wisata bahari, pantai bahari di situ. Itu bisa dicek juga di YouTube juga ada terkait itu. Dan bahkan kemarin kita mendapatkan penghargaan ya tahun 2022 itu dari Menteri langsung terkait dengan kunjungan terbesar pada objek wisata yang ada di desa wisata. Kita mendapatkan kunjungan terbesar saat itu. Itu hampir ribuan yang datang pada saat kegiatan kunjungan pada saat pertama desa wisata itu di launching untuk dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Bohol. Boleh diberikan informasi kepada Tribuners, Pak, salah satu desa wisata yang mungkin bisa Tribuners kunjungi, Pak? Ya itu tadi di desa wisatanya itu berada di Palele, di desa Lilito, desa itu kecamatan Palele. Nanti bisa berkunjung ke sana deh terkait dengan untuk desa wisata yang sekarang sudah masuk dalam tahap perintisan pengembangannya. Tadi ada disebut terkait Tanjung Dako, Bapak. Mungkin boleh diberikan gambaran terkait Tanjung Dako. Progres yang harus dicapai di tahun ini ya, itu kebetulan saat ini sudah masuk ke pemimpinan baru di Kabupaten Bohol melalui Pak Haji Rizharidi Triwibowo Timomon yang saat ini sudah menjabat sebagai Bupati bersama Pak Rasid Demoroto dan Wakil Bupati Bohol. Termasuk program kerja beliau dalam 100 hari ini, salah satunya adalah terkait dengan masalah pengembangan objek wisata. Jadi kemarin kita sudah bersepakat, tentunya objek wisata ini tidak bisa juga serta-merta berdasarkan keinginan kita atau keinginan teman-teman. Yang itu deh kita angkat deh, yang itu kita angkat deh, karena mungkin di situ kepala desanya lebih proaktif atau masyarakatnya lebih bagus, itu kita angkat. Tapi kita harus ada pertimbangan kajian teknis yang kita harus hubungkan dengan administrasi terkait dengan pengembangan objek wisata. Kita di Bohol sudah ada di Parkapnya juga dari tahun 2021. Alhamdulillah sudah selesai rencana induk pengembangan pusat kabupaten, dan salah satu yang mengamanatkan itu masuk dalam poin tertinggi untuk pengembangan itu adalah wisata Tanjung Dako. Tanjung Dako itu merupakan wisata bahari pantai, ada vegetasi juga yang di situ masih terjaga, yang perlu kita kembangkan dan lebih bersifat alami sih untuk Tanjung Dako itu. Kita kemarin sudah bersepakat dengan pimpinan bahwa sengaja kita mencoba untuk angkat Tanjung Dako karena itu masih natural, belum ada bantuan yang masuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi masih murni, itu masih perawan istilahnya lah, yang kira-kira kalau kita masuk, kita kembangkan, itu lebih meningkatkan semangat lah untuk bisa membangunkan terkait dengan Tanjung Dako. Dan kemarin Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kita, jadi Pak Bupati pun selain juga beliau sebagai Bupati, beliau juga membentuk namanya menunjuk utusan khusus pariwisata. Jadi beliau punya utusan khusus di sekarang nih. Jadi utusan khusus pariwisata ada, utusan khusus olahraga ada, yang membantu memastikan pengembangan terkait dengan rencana beliau terkait pengembangan wisata bersama dinas terkait. Jadi kemarin kita juga sudah bentuk dari internal sendiri, dan tugas kami di awal adalah bagaimana mengidentifikasi lahan dulu, peta tapak dari Tanjung Dako sendiri. Sudah selesai dan insya Allah mungkin kita akan lakukan pemaparan pada Pak Bupati. Jadi kita sekarang konsepnya seperti apa yang akan kita terapkan pada Tanjung Dako tersebut. Jadi kemarin kita sudah melakukan turun lapangan, identifikasi lahan, jadi lebih kepada persoalan mendata lokasi dari tapaknya Tanjung Dako, kira-kira itu cocoknya dibuat seperti apa sih, konsepnya seperti apa sih, apakah nanti perlu kita masukkan investor atau lebih pada sistem mekanisme ekowisata. Jadi kita bersepakat kemarin dari tim internal ya, tim internal itu bersepakat bahwa kita mungkin untuk konsep pengembangan Tanjung Dako adalah ekowisata yang kita terapkan supaya untuk bisa menjaga ekosistem alam tersebut dan juga lebih memanfaatkan pendapatannya itu akan melibatkan masyarakat lokal yang berada di situ. Insya Allah sih dengan pengembangan Tanjung Dako ini yang dimulai dari awal dari Pak Bupati ini akan menjadi cikal bakal untuk pengembangan objek-objek wisata yang ada di Bohol. Saya berharap ini menjadi starting point lah ke kita, karena tentunya ini juga membutuhkan lobby dari pemerintah pusat, dan Pak Bupati kita tahu bahwa beliau juga merupakan mantan staf khusus dari kementerian yang juga berkecimpung dalam pemerintahan pusat, dan beliau memiliki keyakinan benar lah bahwa insya Allah untuk pengembangan objek wisata akan terjadi di Bohol, dan khususnya pada wilayah Tanjung Dako sebagai starting point awal untuk pengembangan objek wisata lainnya dari Bohol. Kira-kira seperti itu. Memang harus adanya kolaborasi dengan beberapa sektor untuk memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Bohol seperti itu, Bapak. Jadi kemarin kita
memastikan juga tuh, jadi bukan hanya kami di internal pariwisata, tapi tentunya juga kita harus menggandeng beberapa dinas terkait. Karena insya Allah nanti itu akan dikeroyok juga terkait pelaksanaannya. Dan alhamdulillah pengembangan progresnya sih untuk Tanjung Dako, perencanaan persiapan pengembangan oleh Pak Bupati, kita sebelum masuk 100 hari Bapak ini, termasuk yang kita sudah capai adalah penganggaran terkait dengan DED, desain engineering detail wilayahnya, kemudian juga terkait dengan rencana pembebasan lahan, Jadi ada lokasi masyarakat yang berada pas di depan lokasi pantai Tanjung Dako itu yang akan dikosongkan untuk pengembangannya, tapi tentunya disiapkan lahan juga untuk ditempatkan, sekaligus juga akan dibangunkan rumah oleh daerah supaya ada tidak terjadi miss terkait dengan pengembangan objek wisata yang ada di Tanjung Dako tersebut. Kita sudah progres sampai situ sih. Sudah persiapan DED-nya dan juga persiapan untuk rencana pembebasan lahannya. Itu yang progresnya sementara dalam menuju 100 hari kepemimpinan Pak Bupati. Baik, tentu terkait hal tersebut ini tidak mudah Bapak, apalagi kita ada di fenomena yang namanya efisiensi anggaran, yang mana kini menjadi tantangan untuk berbagai sektor, khususnya mungkin di Dinas Pariwisata Kabupaten Buol, Bapak. Ini bagaimana ya kondisi efisiensi anggaran di Dinas Pariwisata dan Olahraga di Kabupaten Buol, Pak? Kalau sekarang kan berbicara efisiensi anggaran itu pertama tentunya itu sudah merupakan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ya kan. Tentunya sebagai birokrasi, sebagai orang yang diatur, termasuk daerah yang diatur juga harus relate, harus mengikuti terkait dengan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat. Pak Bupati sudah menekankan kepada kita selaku PD bahwa program tidak ada lagi program dinas, tidak ada lagi program tersendiri dari masing-masing OPD. Semua program harus relate dengan program pemerintah pusat saat ini di kepemimpinan Pak Presiden Pak Prabowo, dan tentunya kebijakan Presiden terkait dengan pelaksanaan kegiatan efisiensi anggaran pun itu sebenarnya mempengaruhi juga terkait dengan Kabupaten Buol, apalagi kita berada pada posisi fiskal rendah yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk Buol fiskal rendahnya. Tapi tentunya kalau ibarat pasukan ya, sekalipun kita juga sudah tahu lawannya itu bisa mengalahkan kita, tapi kalau panglima perangnya itu punya semangat kuat, Pak Bupati punya motivasi yang kuat kepada kami pikir sih kami bisa jalan aja sih sekarang. Intinya kita nawa itu aja, samina watana dulu lah untuk berbuat untuk daerah. Pikirannya untuk daerah aja dulu, jangan pikir untuk yang lain-lain aja. Jadi sementara kita pada posisi ini nih, posisi masih mendengarkan panglima kita deh. Panglima kita masih semangat nih, masih memberikan harapan kepada kita bahwa untuk objek wisata, untuk olahraga bisa kita laksanakan untuk pengembangannya tanpa harus efisiensi. Ada mekanisme penganggaran yang mungkin Pak Bupati sudah siapkan, termasuk lobby-lobby pada tingkat pusat, itu urusan pimpinan yang tentunya pada kita tahapan tingkat pasukan ini siap untuk menjalankan apa yang dijalankan oleh perintah dari pimpinan kami dalam Pak Bupati. Dan sampai saat ini kami belum menemukan suatu hal yang itu menghilangkan semangat kita untuk terkait dengan membangun daerah, apalagi sektor wisata, karena Pak Bupati juga masih meyakini bahwa kita bisa deh sekalipun ada efisiensi anggaran. Baik, untuk itu ini ada banyak sekali yang masih akan kita bahas Bapak ya, terutama dengan Kadis Pariwisata hari ini, tapi sayang sekali kita sudah di penghujung acara dan Bapak akan melaksanakan tugas lagi setelah ini Bapak, begitu ya. Mungkin untuk itu kita akan mendengarkan bersama, kita memberikan kesempatan kepada Pak Purnama untuk memberikan pesan-pesan khususnya kepada seluruh masyarakat dan juga stakeholder yang akan bekerja sama khususnya dalam bidang pariwisata di Kabupaten Buol, Bapak, silakan. Oke, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, terutama juga kepada seluruh rekan-rekan stakeholder yang akan bersama-sama kita menjalankan program, menjalankan visi misi Pak Bupati dalam tagline Pak Bupati sekarang, yaitu menuju Buol hebat. Pak Bupati sudah menekankan kepada kita bahwa tidak ada lagi setelah masa pelaksanaan kegiatan pilkada, nggak ada lagi yang orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, apalagi nomor 5, karena kita kemarin cuma sampai, apalagi nomor 6, kita kemarin 5 calon kan, jadi nggak ada lagi pada seluruh masyarakat. Sekarang kita bersatu padu untuk bersama-sama membantu Pak Bupati, membantu kami juga di OPD untuk bisa menjalankan program dan visi misi dari Pak Bupati kita saat ini, Pak Tribo dan juga Pak Nasir Daymaroto. Itu harapan kepada masyarakat. Dan juga berikutnya kepada seluruh masyarakat juga tetap mempercayakan kepada kami selaku pemerintah daerah untuk bisa menjalankan program-program yang sudah kami persiapkan, termasuk relate-nya dengan program pemerintah
daerah dan juga relate dengan program pemerintah pusat. Insya Allah segala program yang akan dibuat atau direncanakan oleh pimpinan tidak ada sama sekali yang berniat untuk merugikan masyarakat. Oleh karena itu dukungan dan juga harapan penuh dari seluruh masyarakat, kepercayaan mutlak dari masyarakat kepada kami, itu yang kami harapkan. Minimal di tengah-tengah efisiensi saat ini masyarakat masih punya kepercayaan, sehingga kami juga masih memiliki harapan yang kuat untuk bisa membantu pemerintah, termasuk juga membantu masyarakat. Dan di kami pun di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata saat ini ada program-program yang kami laksanakan mungkin yang di luar dari perintah-perintah pimpinan, tapi itu harapannya untuk bisa lebih mengembangkan kedekatan khususnya olahraga dan pariwisata pada seluruh masyarakat. Ada program CFD yang kita sudah laksanakan saat ini, ada program CFD itu kita ambil tematiknya Ball Sport Tourism. Jadi penggabungan antara olahraga dan pariwisata. Di situ juga selain kegiatan olahraga ada kegiatan penampilan atraksi wisata, ada juga program terkait dengan gerakan pemuda subuh berjamaah, itu terkait dengan intervensi, terkait dengan kenakalan remaja yang kita bawa dalam pendekatannya masjid, dan ada program-program lain yang sudah kita siapkan terkait dengan pelaksanaan itu. Dan tentunya harapan juga kepada seluruh masyarakat untuk sekali lagi untuk bisa mendukung dan juga membantu terkait dengan apapun yang bisa diperbuat terkait dengan menyususkan kegiatan program-program kita bersama yang akan menjadi kegiatan, akan menjadi program juga dari pemerintah daerah. Begitupun juga kepada rekan-rekan seluruh stakeholder, saya perlu menyampaikan bahwa tidak ada sekarang kita ngurusin pariwisata harus urusannya Kadis Pariwisata, nggak ada. Semua itu kita akan melaksanakan program pemerintah daerah. Jadi harapannya semua kita keroyok deh. Kita ngurus Tanjung Dako, nggak mungkin saya bangun fisiknya, teman-teman PUPR yang bangun fisiknya. Masalahnya dari teman-teman Perkim, begitupun jadi antisipasi bencananya teman-teman BPBD. Tugas kami memasarkan terkait pariwisata dan melaksanakan pembinaan gitu. Tentunya harapan kami, kita sama-sama deh untuk bisa membantu pemerintah daerah, membantu Pak Bupati untuk lebih menyelesaikan misi dan mimpi-mimpi Pak Bupati untuk mewujudkan bola hebat di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Baik, luar biasa. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan di tengah kesibukannya masih dapat menjamu dan mempersilahkan Tribun Palu untuk bersama-sama hari ini. Semoga program yang dicanangkan ini akan dapat segera terrealisasikan Bapak ya, seperti didoakan sama-sama. Baik. Untuk itu terima kasih juga kami ucapkan kepada Tribuners dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program-program kami, dan jangan lupa untuk terus menantikan kami tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.